Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pelanggaran nilai-nilai berakhlak dalam film berjudul Rumah Perkara, karya sutradara Emil Heradi. Film ini berkisah tentang seorang lurah bernama Yatna yang mendapat bantuan dari seorang pengusaha demi mendapatkan jabatannya. Namun, dalam prakteknya, Pak Yatna melupakan janji-janjinya untuk menyejahterakan masyarakat yang merupakan janjinya saat berkampanye. Pelanggaran 7 nilai-nilai berakhlak dalam film Rumah Perkara antara lain dalam nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam nilai orientasi pelayanan, Pak Yatna sebagai lurah harusnya menjadi pemimpin masyarakat, namun dia tidak menjalankan tugas dan janjinya, di mana dia berjanji untuk menyejahterakan dan melindungi masyarakat dari orang luar yang mengusik dan mengancam desa. Fungsi dari lurah juga tidak berjalan sebagai penyelenggara, pembina, pengembang, dan fasilitasi ekonomi serta pembangunan di desa. Dalam nilai akuntabel, pada film tersebut, Pak Yatna bersikap tidak jujur karena telah membohongi penduduk desa dengan mengumbar janji saat kampanye dan berbohong kepada istrinya karena memiliki hubungan gelap dengan salah satu janda di desa tersebut yang bernama Ella. Pak Yatna juga bersikap tidak bertanggung jawab karena tidak mengumbar pernyataan yang diutarakannya saat berkampanye dan dia tidak mampu untuk melindungi masyarakat di desa. Dan pelanggaran integritas yaitu Pak Yatna mengizinkan pembangunan rumah-rumah besar, kafe-kafe di desa, padahal pada saat awal kampanye, Pak Yatna menyatakan bahwa tidak ada orang boleh mengganggu desanya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dan berbeda dan tidak konsisten dalam menjaga amanahnya. Dalam nilai kompeten, Pak Yatna sebagai lurah lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakatnya, dan tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, di mana beliau tidak dapat melindungi masyarakat dari gangguan orang luar. Nilai harmonis, Pak Yatna dalam tugasnya juga tidak membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Dapat dilihat dari tidak adanya usaha untuk membantu warga untuk mempertahankan hak mereka, di mana akhirnya warga desa kebanyakan pergi dari desa tersebut karena sudah kehilangan rumah tinggal. Nilai loyal, sebagai ASN, Pak Lurah harusnya bisa menjaga nama baik ASN, tetapi dia melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dia sebagai ASN menerima suap demi jabatannya serta mencari keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Dalam nilai adaptif, Pak Yatna sebagai lurah belum bisa menerapkan nilai adaptif karena tidak melakukan inovasi untuk menghadapi permasalahan yang ada di desanya. Seharusnya Pak Lurah tidak mengambil langkah untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan dirinya sendiri, justru malah membiarkan pengusaha untuk merebut daerah di desanya dan dijadikan sebagai real estate dan sport center. Dalam nilai kolaboratif, Pak Yatna juga tidak pernah melibatkan warga desa dalam bermusyawarah tentang bagaimana pembangunan yang ada di desanya. Tetapi dia sebagai lurah justru mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri tanpa melibatkan warga desanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam film Rumah Perkara ini adalah, sebagai lurah bukannya merangkul masyarakat, namun Pak Yatna justru hanya mementingkan dirinya sendiri dan merangkul developer yang hanya menginginkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, Pak Yatna sebagai lurah juga telah melanggar aturan undang-undang tentang aparatur sipil negara mengenai kode etik aparatur sipil pada pasal 5 bahwa sebagai ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pak Yatna juga sebagai aparatur negara tidak menerapkan sikap dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman dalam bertindak.
Hikmah yang bisa diambil dari kisah pada film ini adalah kita sebagai CPNS sebaiknya bekerja agar selalu memenuhi janji dan amanah yang kita pegang dan memiliki integritas dalam kondisi dan situasi apapun hingga kita tidak merugikan masyarakat, keluarga, dan diri kita sendiri.